Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, berjumpa lagi dengan saya, Ibu Sarah, pada pembelajaran PPKN kelas 12. Untuk pertemuan hari ini, kita masih membahas materi bab yang sama, dinamika pengelolaan kekuasaan di Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita belajar tentang teori tujuan negara. Ibu memberikan tugas mandiri 1 pada LKPD. Soalnya itu kalian diminta untuk menganalisis Indonesia itu menganut teori tujuan negara yang mana. Sudah dikumpulkan ya di Google Classroom, sekarang kita bahas. Nah, ternyata Indonesia menganut 2 teori tujuan negara. Yang pertama, Indonesia menganut teori tujuan negara hukum. Hal ini berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi Indonesia adalah negara hukum. Ini tentunya sesuai dengan teori negara hukum, di mana negara ini punya tujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum dengan produk-produk hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Kemudian, yang kedua, Indonesia juga menganut teori negara kesejahteraan. Nah, ini terbukti pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyebutkan bahwa Indonesia memang punya tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dan ini sesuai dengan teori negara kesejahteraan, di mana negara ini memang punya tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Nah, sampai sini dipahami ya. Nah, sekarang kita akan membahas topik intinya tentang dinamika pengelolaan kekuasaan di Indonesia. Jadi kita akan membahas perbedaan bagaimana pengelolaan kekuasaan di Indonesia zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, zaman dulu itu kita istilahkan dengan periode sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini artinya perubahan ya. Jadi sebelum Undang-Undang Dasar 1945 itu pada masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto, beginilah cara pengelolaan kekuasaannya. Dan kemudian kita bandingkan ke masa sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada masa reformasi sampai sekarang. Kalian bisa lihat pada layar di sini, untuk sebelum amandemen itu lembaganya hanya ada 6. Ya, MPR sebagai lembaga tertinggi negara, kemudian ada DPR, Presiden, BPK, DPA, dan MA. Jadi bisa kalian bayangkan, Indonesia negara sekompleks ini hanya diurus oleh 6 lembaga negara. Tentunya banyak kekurangan. Sehingga akhirnya, dirubah di amandemen. Nah, inilah struktur ketatanegaraan kita sekarang. Kalian lihat di sini pada layar ya, ini Ibu garis. Nah, ini kotak-kotak yang ada di atas adalah lembaga-lembaga negara yang mempunyai kekuasaan. BPK mempunyai kekuasaan eksaminatif. Ini sudah dibahas di video pembelajaran pertemuan pertama ya. Kemudian Presiden, Eksekutif, DPR, MPR, DPD. Nah, ini adalah kekuasaan legislatif. Kalian bisa lihat perbedaannya. Kalau dulu MPR lembaga tertinggi negara, sekarang MPR ini sama sejajar dengan lembaga-lembaga yang lain. Kemudian juga perlu kalian ketahui bahwa MPR ini adalah gabungan dari DPR dan DPD. Jadi orangnya sama. Bu, anggota MPR tuh yang mana? Anggota MPR itu ya kalau tidak anggota DPR, anggota DPD. Seperti itu. DPR dan DPD ini dipilih melalui pemilu ya. Kemudian kalian bisa lihat di sebelahnya, itu ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ini adalah pemegang kekuasaan yudikatif. Nah, mereka inilah lembaga-lembaga tinggi negara yang mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan, membuat keputusan sesuai dengan urusannya masing-masing ya. Nah, kemudian kalian lihat di sini di bawahnya ada lembaga-lembaga negara yang lain yang tentunya membantu untuk melaksanakan kebijakan yang sudah dibuat. Bahkan untuk struktur ketatanegaraan kita yang sekarang itu mencantumkan pemerintahan daerah. Karena memang pemerintahan diselenggarakan tidak hanya pada taraf pusat tetapi juga ada di daerah. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, ini Ibu comparekan
akan sangat terlihat perbedaannya. Bagaimana kekuasaan zaman dulu dan zaman sekarang. Kita bahas dulu untuk kekuasaan membentuk undang-undang, yaitu kekuasaan legislatif. Dipegang oleh siapa kekuasaan legislatif? DPR, betul. Nah, kalian bisa lihat, pada masa sebelum amandemen, yang berwenang membuat undang-undang adalah presiden. Padahal sudah jelas kalau menurut teori yang membentuk undang-undang itu harusnya legislatif DPR. Tetapi dulu presiden mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang dan DPR hanya memberikan persetujuan saja. Nah, ini adalah sebuah penyimpangan. Maka dari itu di amandemen dirubah. Ya, pada masa sekarang DPR lah yang berwenang membuat undang-undang sepenuhnya. Presiden tidak punya kewenangan. Ya, seperti kemarin pada kasus Undang-Undang Omnibus Law, itu memang kekuasaan DPR sepenuhnya untuk membuat undang-undang. Nanti kita bahas di pembahasan yang eksekutif. Nah, ini dilanjutkan. Kekuasaan pemerintahan negara atau eksekutif yang dipegang oleh presiden. Nah, pada masa sebelum amandemen, kalian lihat, presiden ini berwenang satu, menjalankan pemerintahan, tentu saja, karena kita mempunyai sistem pemerintahan presidensil. Presiden berwenang menjalankan pemerintahan. Kemudian yang kedua, presiden berwenang membentuk undang-undang. Ini adalah kekuasaan legislatif. Kemudian, presiden juga menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Yang keempat, presiden mempunyai kekuasaan untuk menentukan keanggotaan MPR yang terdiri dari unsur ABRI, utusan golongan, utusan daerah. Dan yang terakhir, presiden berhak memberikan rehabilitasi, grasi, amnesti, abolisi kepada terpidana. Kalau kalian perhatikan di sini, presiden pada masa sebelum amandemen itu memegang kekuasaan yang sangat besar. Presiden sebagai kekuasaan eksekutif ternyata juga memegang kekuasaan legislatif di sini karena presiden berwenang membentuk undang-undang. Kemudian, presiden juga berhak memberikan rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah penggantian hukuman. Ya, seperti misalnya terpidana narkoba, harusnya dihukum 3 tahun. Diganti, Bu, minta direhab. Rehab itu apa? Digantikan. Ya, harusnya di penjara 3 tahun, tapi malah misalnya dirawat di rumah sakit seperti itu. Kemudian grasi. Grasi ini adalah pengurangan hukuman. Jadi ketika terpidana itu menunjukkan perilaku yang baik, misalnya dia dihukum 5 tahun, kemudian dia berperilaku baik. Nah, ketika hari-hari besar kemerdekaan misalnya, nah dia dapat potongan nih, diskon, grasi. Oke, dikurangi hukumannya menjadi kurangi 1 tahun. Jadi hukumannya kan tinggal 4 tahun. Kemudian amnesti. Amnesti ini adalah pengampunan hukuman. Jadi ada masa-masa di mana terpidana itu diampuni oleh presiden sehingga dia bisa bebas. Dan kemudian yang terakhir adalah abolisi. Ini penghapusan hukuman. Jadi ketika seorang terpidana, dia kan akan tercantum ya, dia melakukan kejahatan apa. Nah, presiden itu bisa memberikan abolisi. Ketika diberikan abolisi, maka dia tidak hanya diampuni, tapi dihapus catatan hukumnya. Jadi seakan-akan terlahir baru, tidak membuat kesalahan apapun. Hanya saja amnesti dan abolisi ini memang jarang sekali terjadi ya untuk kasus-kasus tertentu. Tapi di sini yang perlu kalian pahami, presiden berhak memberikan 4 putusan hukum terpidana tanpa pertimbangan siapapun. Berarti di sini presiden pun turut campur pada kekuasaan kehakiman. Ditambah 2 poin tadi, presiden adalah panglima tertinggi angkatan militer. Sekuat apa presiden. Dan yang terakhir, MPR itu kan lembaga tertinggi negara. Tadi ada di struktur ya, tertinggi negara. Tapi ternyata MPR-nya dipilih oleh presiden yang ada di bawahnya. Ini jelas suatu penyimpangan. Ya, dan MPR-nya pun tidak dipilih oleh rakyat, tetapi terdiri dari unsur ABRI.
Sekarang ABRI, di mana ABRI itu sudah menjadi TNI dan Polri ya, itu tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik. Kalau mau terlibat dalam kegiatan politik, misalnya mau nyalonin, itu harus mengundurkan diri, harus melepas jabatan militernya. Kemudian utusan golongan ini dipilih berdasarkan keahlian, misalnya anggota MPR, oke, ini ahli pertanian diambil insinyur mana dipilih, atau untuk mengurusi pendidikan dipilih rektor mana, jadi dipilih langsung ya utusan golongan. Dan yang ketiga utusan daerah, jadi setiap provinsinya pun dipilih sendiri oleh presiden, ini yang akan jadi anggota MPR. Jadi lembaga tertingginya itu dipilih oleh presiden. Ya, apakah MPR akan berani melawan presiden nantinya, mengawasi presiden nantinya? Tentu tidak. Makanya pada masa Orde Lama dan Orde Baru ini muncullah masalah otoriternya seorang presiden, karena presiden memegang kekuasaan terlalu besar. Akhirnya direvisi, dirubah pada masa sesudah amandemen. Presiden masih berwenang menjalankan pemerintahan, oke. Tetapi presiden sudah tidak berwenang membuat undang-undang. Presiden menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh DPR. Ya, presiden hanya boleh mengajukan RUU. Boleh, misalnya presiden ngerasa, oh ini nih permasalahan korupsi, kayaknya perlu dibikin aturan baru, itu boleh ngajuin. Tapi hanya berupa rancangan undang-undang. Nanti undang-undangnya tetap dibahas oleh DPR dan DPR yang menentukan. Bahkan ya, presiden itu kan memang punya kekuasaan untuk bukan kekuasaan, tetapi mempunyai kewenangan untuk mengesahkan undang-undang. Tetapi ketika misalnya presiden tidak mengesahkan pun ya, karena DPR yang memegang kekuasaan legislatif, maka undang-undang tersebut akan berlaku 30 hari setelah ditetapkannya undang-undang tersebut oleh DPR. Ya, seperti kemarin kasus Omnibus Law. Kemudian presiden di sini juga masih menjabat sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata atau militer. Maka dari itu hanya satu orang di Indonesia yang berhak untuk menyatakan perang, yaitu presiden. Dan yang terakhir, presiden masih berhak untuk memberikan rehabilitasi dan gerasi, hanya saja harus berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang memegang kekuasaan yudikatif. Dan presiden juga masih boleh memberikan amnesti dan abolisi, tetapi harus berdasarkan pertimbangan DPR, karena memang amnesti dan abolisi ini seperti spesial ya, karena dihapuskan dan diampuni, jadi harus persetujuan DPR. Jadi akhirnya kekuasaan presiden hari ini itu lebih terbatas, lebih dibatasi, agar pemerintahan berjalan dengan seimbang, check and balance. Itulah tujuan pemisahan kekuasaan. Dan terakhir di sini ada kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Kalau dulu kekuasaan kehakiman itu hanya dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Artinya ada kehakiman, ya ada lingkungan peradilan lain, ada hakim, ada kejaksaan. Nah, itulah yang menyelenggarakan kekuasaan yudikatif. Tapi pada masa sekarang ini kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Agung ini menjalankan undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk mengawasi pembuatan undang-undang. Jadi undang-undang yang dibuat oleh DPR kan juga harus benar, jangan sampai salah. Dasarnya itu kemana? Ke sumber hukum kita. Dasar hukum kita yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ketika DPR membuat undang-undang, itu akan diperiksa dulu oleh Mahkamah Konstitusi, dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau sudah sesuai, sahlah undang-undang itu dilaksanakan, dan pelaksanaan undang-undangnya akan diawasi oleh Mahkamah Agung, dibantu oleh lingkungan peradilan yang ada di bawahnya. Ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Nah, itulah anak-anak perbedaan pengelolaan kekuasaan di Indonesia pada periode sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Kalau misalnya masih ada yang belum dipahami, Ibu persilahkan kalian untuk bertanya, baik melalui via WhatsApp ataupun komentar di Google Classroom. Terima kasih.